Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Kali ini aku membuat roti sobek. Nah, seperti ini nih yang aku pegang ini. Dan resep roti sobek ini ada di adonan dasar roti kasur ya teman-teman. Ini ngambil resepnya dari situ. Dan ini aku cuma mau membuat isiannya saja. Resep dasarnya ada di adonan dasar roti kasur begitu teman-teman. Yuk kita cek apa sih bahan dan caranya bagaimana membuat roti sobek ini. Ayo mari teman-teman semua kita cek caranya. Nah, ini dia dari segepok adonan kita bagi-bagi menjadi seperti ini. Ini aku menimbangnya 30 gram. Jika ada adonan sisa seperti ini namun tidak mencukupi sampai 30 gram, maka kita harus cuil-cuil seperti ini, kita bagi untuk ke semua adonan ya teman-teman. Jika sudah habis ya sudahlah gitu ya. Yuk, begini caranya, kita tempel secuil semua rata, dikasih supaya beratnya nanti sama. Nah, sekarang bagi-bagi adonannya sudah selesai. Sekarang aku sudah buat bulat adonan itu, semuanya bulat-bulat seperti ini. Lalu kita akan isi masing-masing dengan selai-selai ya teman-teman. Ayo kita cek apa sih selai-selainya itu. Di sini aku akan mengisi dengan aneka rasa, yaitu ada selai kacang merah, ada coklat, keju, blueberry, begitu teman-teman. Nah, sekarang ayo mari kita ambil secuil atau sekeping adonan ini, kita ambil untuk diisi ya teman-teman. Nah, sekarang adonan kita taruh di hamparan biru ini, kemudian selanjutnya kita roll maju mundur begitu teman-teman, supaya mendapati adonan ini memanjang begitu, supaya nanti kalau kita isi lebih mudah begitu teman-teman. Lalu kita ambil kira-kira 1 sendok teh selai kacang merah, lalu kita isi, kita taruh di atas adonan tadi. Nah, sekarang selai kacang kita oleskan di atas adonan roti ini pelan-pelan, jangan sampai melebar keluar. Setelah kita isi, lalu kita akan tutup adonan ini dengan cara menggulung-gulung seperti ini supaya terkunci isinya. Nah, di sini aku sudah siapkan loyang sekecil ini. Dan ini aku sudah olesi dengan minyak. Sekarang aku tinggal menaruh adonan rotinya ke dalam sini ya teman-teman. Sekarang mari kita taruh adonan roti ini yang telah kita isi ke dalam loyang yang kita sudah olesi minyak. Nah, seperti ini, rapihkan supaya sesuai dengan yang lainnya nanti. Nah, sekarang aku isi dengan keju supaya bervariasi dan aneka rasa. Setelah kita gulung, kita rapihkan supaya tidak bocor nantinya. Nah, susunan roti sekarang sudah mulai penuh. Kita akhiri menyusunnya dengan kita tekan-tekan, ini bagian yang terakhir. Kita himpit-himpitkan bagaimana caranya supaya rapi dan muat. Begini teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai. Kita tunggu fermentasi. Nah, sebelum kita fermentasikan adonan roti ini, kita olesi dengan racikan telur dan susu cair. Nah, komposisinya adalah susu cair 2 sendok makan, 1 butir telur, kocok lepas. Sudah selesai seperti biasanya. Nah, sekarang kita oles-oles semuanya sampai ke semua adonan seperti ini. Setelah selesai kita mengoles dengan racikan, kita taburkan dengan wijen hitam, karena ini kacang merah jadi aku kasih tanda dengan wijen hitam. Nah, kalau yang ini isinya keju, maka aku taburkan dengan keju parut seperti ini untuk menandakan supaya rasanya itu adalah keju, supaya kita tidak keliru dalam mengambil rasa ya teman-teman. Kalau tidak dikasih tanda kan kita mengulang-ulang, ternyata rasanya sama kan nggak enak ya teman-teman. Makan roti sobek tapi rotinya itu aja yang diambil, kan nggak variasi begitu teman-teman.
Nah, separohnya ini karena isinya coklat, maka aku akan beri tanda atasnya dengan topping coklat. Setelah adonan roti semua dikasih tanda, kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini supaya mengembang. Lalu kita akan diamkan selama 40 menit supaya besarnya 2 kali lipat daripada sekarang ini. Sambil menunggu roti mengembang, kita panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang kan sekarang sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Sekarang kita siap-siap untuk memanggang. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 14 menit. Sekarang ayo mari kita masukkan bahan rotinya ke dalam oven yang telah panas seperti ini. Satu demi satu antri untuk masuk ke dalam oven seperti ini. Kita geser bagaimana caranya pun supaya nanti kematangannya seimbang, terkena sinar api atau terkena panas api semua ya teman-teman. Sekarang kita tutup, lalu kita panggang selama 14 menit. Kita tunggu 14 menit teman-teman semua. Sambil menunggu roti matang, kita siapkan rak seperti ini untuk menaruh hasil roti yang kita telah panggang nanti di atas rak-rak ini supaya kena angin-angin. Sekarang kita cek roti, rupanya sudah matang rotinya. Kita akan angkat dan keluarkan dari oven ini. Setelah itu kita akan olesi dengan minyak. Di sini aku menggunakan minyak zaitun ya teman-teman. Kita olesi rotinya supaya kelihatan mengkilat dan bagus begitu teman-teman. Nah, setelah selesai diolesi minyak, kita akan terbalikkan, keluarkan dari loyangnya. Setelah dikeluarkan dari loyang, kita tempatkan di piring seperti ini. Nah, akhirnya sudah jadi roti sobeknya. Yuk sekarang aku mau coba sobek ini roti sobeknya. Namanya juga roti sobek, jadi tidak pakai potong, hanya pakai sobek seperti ini ya teman-teman. Wow, tuh lembut teman-teman. Ini karena menggunakan dua macam tepung, yaitu jenis protein tinggi dan protein sedang begitu teman-teman. Tapi kalau tidak dicampur dengan kedua tepung itu, hanya memakai salah satunya, kurang enak teman-teman. Jadi harus ada perpaduan begitu. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton, yang sudah mampir di channel aku, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah.